Selamat malam, kita bertemu lagi di pertemuan ke-15 aplikasi mobile to business. Nah, di pertemuan ini saya akan menampilkan detail dari pemesanan, kemudian memberikan ulasan, dan menampilkan ulasan tersebut di halaman detail produk. Kita langsung mulai aja. Nah, mula-mula di Android Studio itu kalian tambahin ya, warna kuning 400, itu ada di values, ada di color. Nah, itu ketik aja kayak gini, kuning. Sebenarnya bebas warna apa juga boleh, tapi di sini ikut tutorial aja lah ya, kuning 400. Nah, klik aja di sini, cari aja materi 400 kuning. Benar? Benar ya. Kemudian hitam 80. Ini jaga-jaga aja. Jaga-jaga warna defaultnya nggak muncul nanti. Hitamnya FF 64 64 ya, 64 64. Oke, kemudian dimensinya kita tambahin di dimens yang paling atas ini ada dianya. Nah, itu dimens. Kemudian tambahin aja 210 dp. Namanya DTL pesan demand. Nah, kemudian kita menambahkan directory. Kita cek aja di sini ada nggak sih fontnya. Kalau nggak ada bisa dicek gitu ya. Misalkan di activity pemesanan kita tambahin ini ada more font. Sabar, saya pause dulu ya. Nah, di sini ada misalkan label. Ini ada font. Font yang ini bisa diatur ya. Ini klik aja, kemudian more font. Cari aja suka-suka kalian. Kemudian misalkan create download, oke, gitu aja nanti muncul dianya fontnya. Kemudian oke, ini juga udah tadi. Nah, kemudian ini juga ada tema. Kita pakai yang light mode aja. Kalau mau drag mode-nya bisa di naik ini ya. Kemudian ini kita tambahin di bawahnya itu pop overlay. Ya, ini copy paste aja nggak apa-apa. Kemudian ini namakan dengan detail pesan. Detail pesan. Kemudian ini tambahin item name-nya. Item name. Misalkan font family. Kita pakai, ada Android-nya ya. Jangan lupa ada Android-nya. Android. Biar dia ngaruh di desain sekaligus nanti di hasil aslinya. Kemudian kita ketikkan Amarani ini. Kemudian lainnya ada seperti text color, bisa diubah sendiri ya di sini dianya. Text color, warna apa sih defaultnya? Hitam 80 misalkan. Kemudian warnanya, stylenya, mau tebal nggak? Nah, text style, bold. Kemudian text size-nya 15 sp. Kemudian tema ini nanti kita gunakan ya, tapi belum dulu. Nah, di sini ada detail pemesanan, kita tambahin dulu. Klik kanan di sini, new, empty activity. Kemudian kita namakan dia dengan detail pemesanan. Layoutnya pemesanan DTL aja. DTL itu pemesanan DTL. Kemudian di finish. Nah, kemudian baru tambahin di manifestnya. Ini ada manifest. Kalian tambahin aja di sini. Bentar, lagi loading, dia lagi lambat. Di sini cari aja namanya detail pemesanan. Kemudian kalian tambahin theme. Gitu, detail pesan kayak ini. Nah, itu ya. Nah, seandainya ada merah-merah kayak ini, unresolved class segala macam, ini bisa kalian perbaiki dengan cara file, invalid cache, restart. Kemudian pilih invalid and restart ya. Silakan dipilih, kemudian tungguin. Nah, ditunggu. Nah, ini invalid cache-nya udah selesai, udah nggak merah-merah lagi ya.
Sekarang kita lanjut. Kita setelah ini ngapain? Oke, swipe dari activity keranjang. Kita copy swipe-nya. Swipe. Nah, ini ada swipe. Klik kanan, copy aja. Kemudian kita paste kemana? Kita pastenya itu ya, di activity yang detail. Bentar. Nah, kita pastenya di constraint layout yang detail pemesanan yang bertambahin tadi. Klik kanan, paste. Nah, ini kemudian ada itu ya, ada beberapa penyesuaian. Semacam apa sih? Nih, paste activity pemesanan detail. Line V1A itu kita delete. Jadinya kita ngambilnya itu hanya ini aja, swipe, scroll, sama linear. Scroll ini juga kita ganti. Ini menjadi itu ya, nested scroll view. Dikarenakan nanti ada recycle view di dalam scroll view ini. Jadi butuh namanya nested scroll view. Kemudian kita apa ya? Kita lanjut. Padding 5 dp di linear layout. Ini tambahin aja padding gitu. Paddingnya 5 dp ya, sesuai ini 5 dp. Selanjutnya apalagi? Selanjutnya ini kita ubah jadi scroll. Kemudian apalagi? CV field dari activity pemesanan. Ingat activity pemesanan, CV field kita copy, pindahin di sini. Di mananya? Di sininya. Klik kanan, paste. Dan pastikan kalian ada ngubah itu ya atributnya. Ini misalkan jadi wrap content. Hapus line start dan line start kata. Oke, ini dihapus ya. Start, oke, dihapus saja. Ini kayak gitu. Ubah CV field menjadi wrap content. Karena kalau kita ngopi lebih dari satu objek, itu dia bisa apa ya namanya ya? Bisa menjadi match parent sendiri. Kita ubah dan atribut lainnya serta line field. Biarkan ID-nya sama. Oke, kita lihat yang ini scroll, ini udah tadi. CV field itu isinya nggak ada ya, bukan kayak gini. Hapus, cornernya biarin, content paddingnya hapus. Kemudian yang lainnya line field, masperang konten. Oke, paddingnya nggak usah lagi karena atasnya sudah ada. Kemudian kita lanjut. Nah, setelah ini kita atur jadi Redmi K20 ini sesuai emulator. Kemudian apalagi? Copy CV pesan adapter pemesanan. Oke, adapter pemesanan kita copy juga. CV pesan ya. Oke, copy pesan ini. Taruh di sini. Paste di sini. Kemudian ubah atributnya, kita ubah device of review. Oke, ini udah. Kemudian ini pilih detail pesan ya. Kalau tadi di manifest juga harusnya otomatis dia kayak gini. Lanjutnya apa lagi? Oke, atributnya kita ubah ya dari CV pesan, mass parent jadi wrap content. Kemudian apalagi? Backgroundnya udah. Constraint-nya karena nggak pakai constraint lagi, hapus saja. Nggak hapus juga apa sih sebenarnya. Margin bottomnya oke, hapus saja. Kemudian scale-nya kita ubah menjadi itu ya. Ini juga hapus. Clickable ID. Oke, sekarang scale-nya jadi 95%, 0,95. Begitu juga yang sama ini 0,95. Nah, kemudian apalagi yang kita ubah? Oke, itu yang bol-bolnya itu kita balikan seperti semula ya. Nah, oke. Seleksi TV nama prod. Ini ada TV nama prod. Ini saya kecilin aja dulu. TV nama prod itu adanya di itu ya, line nama prod. Itu di mana sih? Di sini ya. Ini ya, di sininya. Nama produk diberi simbol. Oke, ini dianya. Nah, TV nama prod, TV QTY lain, sama LBL total bayar. LBL total bayar. Itu kita seleksi karena aslinya ini nggak bol ya. Kemudian kita kasih di sininya bolnya ya textile-nya kita hapus. Kita ubah ya textile
Cari aja textile di sini ada. Kemudian kita pilih ininya menjadi normal, apply coba. Nah, harusnya kayak gini ya. Kemudian apa lagi? Oke. Copy CV tot harga dari activity keranjang. Activity keranjang tadi kita copy lagi. CV tot harga ya. Ya, CV tot harga. Nah, ini kita copy. Pindahinnya di activity pemesanan detail. Di bawah CV file. Berarti kalau sininya CV file, berarti pastenya di sini. Kemudian kita pindahin CV file di atasnya. Kayak gini. Nah, tot harganya baru kita atur ya propertinya menjadi prakonten. Kemudian apa lagi? Line H2 sama H3-nya kita hapus. Gitu, hapus. Kemudian ubah atribut CV tot harga dan line V3. Ini kita ubah menjadi mass parent wrap konten. Kemudian 10 dp, yang lainnya oke, hapus saja karena kita ngasihnya di linear nanti. Layout margin top 10, konten-kontennya kita hapus. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian yang linear layout V3 ini kita kasih warnanya menjadi backgroundnya side navbar. Kemudian kita kasih lagi, apalagi orientationnya vertikal udah. Ini juga udah. Padding, jadi ada jaraknya antara kiri atas kanan bawah. Nah, kayak gitu. Selanjutnya apa lagi? Yang kita lakukan, total harganya udah. Paddingnya juga udah. Kosongkan ID dari linear layout yang ini. Kemudian kosongkan LBL tot harga kita kosong. Ini juga kita kosong karena mereka itu nggak butuh ya, nggak berubah-berubah nilainya, nanti dibiarin kosong aja nggak apa-apa karena kita nggak pakai deklarasi nanti. Selanjutnya kita ubah lagi horizontal, yang ini mass parent horizontal. Oke. Yang ini teks WA penerima, jadikan WA penerima. WA penerima gitu. Ininya sama. Oke, bold juga. Yang text view ini ubah jadi titik 2 aja, nggak usah KRP. Titik 2 gitu. Kemudian apalagi? 0. Oke, yang lainnya berubah. Kemudian view-nya ini sama ya. Sama-sama 5px aja biar nggak terlalu tebal. Nah, gitu aja dulu. Kemudian apa lagi? Kemudian kita ubah adalah tag view, lalu view di atas linear layout. Oke. Kita nambahin dulu label di atas ini. Di atas, di dekat linear layout yang ini, tambahin aja text view ini. Kemudian text view-nya kita ganti propertinya LBL terima misalkan, biar lebih mudah ya pas tutorial ini. Bentuknya current file, mass parent wrap konten. Oke, font family-nya kita ubah informasi pemesanan. Kemudian ininya menjadi font family-nya Atma Bold. Kemudian ininya juga center. Kemudian kita ubah ininya 18 SP. Kemudian ininya menjadi kuning 400. Nah, itu informasi pemesanan. Itu juga udah semua ya. Nah, yang udah ya. Kemudian baru yang view. View yang ini kita tambahin lagi. Ini dibiarin aja view 9, nggak apa-apa sebenarnya. Cuma lebih mudahnya untuk tutorial ini saya kasih aja V5 ya. Current file, faktor, continue. Kemudian ini tambahkan dengan 8px. Begitu juga yang lainnya, margin start, margin apa, 10 dp.
Oh ya, nggak pakai top ya, pakainya bottom. Nah, baru kemudian kita kasih warnanya. Warna apa? Warna kuning 400. Sama warnanya. Jadilah seperti ini dulu awal-awalnya. WA penerima, segala macam. EWL terima, oke. Sekarang, oke, ubah TV tot harga menjadi TV WA terima. Oke, karena nanti kita akan ubah nilainya menjadi TV WA terima. Current file refaktor, kemudian kita ubah demand DTL pesan gini, jadinya makin panjang ya intinya. Kemudian wrap konten 5dp, oke, ini biar ada jaraknya, jangan terlalu mepet sama titik 2. Margin startnya 5dp. Kemudian kita kasih apa lagi? TV WA terima, udah. Ini nomor handphone kita ya, 0852 8831 8 misalkan x. Nah, sensor aja nomornya misalkan kalau nggak mau. Kemudian kita atur apa lagi? Color white, oke, 16 white ini. Yang ininya alignmentnya hapus saja lah ya. Nah, hapus saja biar di sini rata sini semua, jangan kemana gini. Apalagi sekarang, oke, gitu ya, sama. Ini hanya kita nampilin aja. Kemudian copy linear layout yang ini, copy, pastenya di bawah view, yang ini, paste, ubah jadi wrap konten, oke, atribut labelnya kita ubah, misalkan yang ininya labelnya bukan WA penerima lagi ya, tetapi nama penerima. Begitu juga sama yang lain-lainnya. Nama penerima, namaku Bento misalkan. Bento. Nah, kemudian ininya kita perlu ubah, tapi ubahnya itu melalui coding ya, biar nggak bentrok. Kita cari aja TV nama terima di desain. Nah, jadilah seperti ini. Namaku Bento. Awal mulanya seperti ini. Kemudian kita kasih lagi yang lain-lainnya. Copy, paste, kita ubah layoutnya wrap, kemudian ininya kita atur menjadi alamat penerima. Kemudian kita atur lagi di satu alamat penerima udah, kita kasih TV alamat, tapi alamatnya itu nanti ya. Ini ketik aja, serah lah, yang penting panjang. Gitu. Kemudian yang ininya TV nama terima menjadi TV alamat. Dan jangan lupa kasih justification mode interword gitu, biar dia justify seperti ini. Nah, itu ya. Apalagi setelah ini, sepertinya nggak ada perubahan lagi ya. Itu aja dianya. Selanjutnya, apalagi yang kita ubah, alat penerima juga udah tadi. Selanjutnya yang kita ubah adalah copy view. Copy view yang ini paste di bawah ini. Wait, salah. Copy ini paste juga di sini. Nanti ininya pindahin ke atas. Nah, yang ininya baru kita namain dia V6 atau view 10 aja, boleh-boleh aja lah ya. Tapi biar saya tutorialnya nggak bikin bingung, saya bikin aja sesuai yang di PowerPoint. View 6. Kemudian oke, copy paste yang ini kita namakan dia kali ini dengan catatan. Kemudian ininya juga. Oke, teksnya terserah ya. Ini Ibu Budi misalkan, bebas. Nah, itu aja. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya yang kita ubah hanya codingnya aja ya. Codingnya ubah menjadi TV catat, yang lainnya sama aja. Beda di teks doang lah. Kemudian apa lagi? Oke, copy V6 tanya. Copy V6, copy, paste lagi di sini. Kemudian kita namakan dia V7. Current file. Kemudian baru kita
pindahin ininya ke atas, kemudian copy lagi, copy, paste, dan kali ini namakan ininya bukan catatan lagi, tapi total harga. Kalau yang ininya juga wrap konten ya, jangan lupa. Kemudian ininya sama, bukan ini Bu Budi lagi, tetapi lebih ke RP apa misalkan. Nah gitu. Kemudian oke, justification-nya hilangin ya, karena dia itu hanya satu baris, biasanya nggak panjang untuk harganya, ini hanya satu baris saja. TV tot apa harga. Kemudian justification-nya hilangin. Nah gitu. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah kita menambahkan biaya pengiriman. Sama seperti tadi, copy paste, jadikan V8, current file, pindahin, copy, paste di sini. Nah, kita namakan dia kali ini dengan biaya pengiriman. Nah, biaya pengiriman. Kemudian ininya jadikan TV ongkir ya. Untuk biayanya ek aja nggak apa-apa sama. Ininya jadi TV ongkir. Selanjutnya yang kita lakukan apa? Oke, metode bayar. Kita copy paste dulu, ini Ctrl C, Ctrl V juga bisa, harusnya ubah jadi V9. Current file, pindahin, copy paste lagi, wrap konten, kemudian kita ubah ininya menjadi metode bayar. Kemudian ininya COD atau transfer. COD transfer. Ini sementara aja ya. Nanti dia bisa berubah sendiri, berubah sesuai yang di database. Ubah jadi TV metode. Kemudian apa lagi? Oke, kita copy paste lagi, Ctrl C, Ctrl V, pindahin yang ininya ke atas, ininya jadi V foto. Ingat V foto karena nanti akan di hidden ya, jadi kita perlu kasih namanya agak itulah unik lah. Kemudian V foto, copy linear layout yang ini, paste di sini. Apalagi saya ubah yang hapusnya itu oke. ID-nya kita ubah menjadi Linlay H Bukti. Linlay H Bukti. Kemudian TV metode kita hapus. Ini kita hapus. Yang ininya menjadi bukti transfer. Dua. Tuh. Bukti transfernya. Oh ya, titik duanya nyusul ya. Nah, itu bukti transfer. Bukti transfernya Linlay H Bukti itu sudah tadi, Mas Parent udah. Kemudian ininya oke, bukti transfernya nggak ada masalah. Kemudian baru tambahin view IMG bukti di sini. Fotonya bebas ya, tapi saya pakai harap apa foto aja. Kemudian ini saya namakan dia dengan IMG bukti. Nah, current file. Kemudian kita kasih ininya dimensinya itu sesuai ya, dimen yang DTL pesan tadi. Nah gitu. Kemudian kita ubah jadinya 100 dp biar gak banyak panjang. Kemudian layout wax-nya menjadi 0 biar dia pas ini, nggak bisa manjangin. Kemudian kita kasih margin statnya biar nggak terlalu nempel sama yang titik 2. Kita kasih dianya 5 dp aja. Nah, kemudian agar dia taruhnya di sini, kita bikin scale tipenya. Scale tipe kita ganti menjadi fit start. Jadi dia seperti ini. Nah, apalagi setelah ini nggak ada ya. Jadinya kurang lebih seperti ini nanti. Selanjutnya apalagi? Tombol. Tombolnya kita kasih di sini, tarik aja. Bisa taruh sini. Bisa? Bisa ya? Nah, intinya di bawah Linlay H Bukti lah. Kemudian ubah visibility V foto sama Linlay H Buktinya menjadi gone. Ini juga gone. Nah,
biar nanti dia itu awalnya nggak muncul ya, kecuali dia transfer. Kemudian baru buttonnya kita style atributnya menjadi btn ulas. Kemudian warna-warninya tambahin aja, wrap konten. Kemudian ininya gravitinya center, margin topnya 10, margin topnya 10 dp. Kemudian ininya kita kasih gravitinya center biar dia tengah-tengah, center ini. Kemudian apalagi kita kasih warnanya yang agak itu ya, ini hampir nggak kelihatan tombolnya, jadi kita kasih warnanya agak mencolok dikit gitu. Kemudian apalagi, oh ya, radius ini tergantung ya, kita bisa bikin dia bulat banget atau hanya sekitar aja. Kalau 50 dp dia oke, nggak bisa ya, maksimal kayak gini aja, dia hanya 25 dp aja. Kemudian padding start, padding end, oke, ini bisa kita atur jadinya dia ininya agak panjang dikit ke kiri, 25 dp misalkan. Yang ininya padding end nya 25 dp juga. Kemudian atasnya kita kasih 10 dp, bawahnya juga 10 dp. Nah, seperti ini. Selanjutnya apa lagi? Oke, teksnya kasih aja lah, beri ulasan. Ya, mau huruf besar, huruf kecil, jadi kapital ya. Oke. Kemudian text size-nya kita ubah jadi 18 sp, biar dia lebih gede dikit lah. Nah, 18 sp, beri ulasan. Apakah sudah sesuai atributnya? Kita lihat. Udah ya. Oke. Kemudian kita atur lagi visibility-nya menjadi gone. Nah, ini visibility-nya baik tombol, baik foto kita bikin gone dulu, kecuali dia metodenya bayar, baru tampilin lah yang foto. Atau beri ulasan ini hanya bisa statusnya udah selesai. Udah selesai artinya bisa di rating. Kemudian copy paste CV tot harga. Yang tadi CV tot harga di sini kita copy juga, kemudian pindahkan di bawahnya. Itu biasa paste di sini dulu, wrap konten, kemudian ini pindahin ke atas, ininya pindahin ke atas juga, dan selesai. Jadinya ininya informasi pemesanannya ini kita ubah. Hapus seluruh komponen di bawah V5. Kita lihat ada nggak V5? Ini ya, berarti sampai sini dihapus. Nah, gitu aja. Kemudian barulah kita atur, ubah ID dari CV tot harga hasil paste dan komponen dalamnya. Berarti yang ininya kita ubah ya, jadi CV prod pesan, produk pesan intinya. Saya suka singkat. Kemudian inline V prod. Kemudian prodnya harus besar ya. Kalau mau kecil juga nggak apa-apa sebenarnya, yang penting konsisten. LBL prod. Kemudian V10. Nah, harusnya errornya hilang lah ya. Oke, itu. Kemudian kita ubah atribut CV prod pesan. Kita ubah menjadi, nah dianya, yang ini. Transparent wrap konten 10 dp 10 dp. Kemudian ubah atribut dari CV prod, kemudian LBL prod. LBL prod-nya kita ganti, bukan informasi pemesanan lagi, tapi produk yang dipesan. Nah, kemudian apalagi? Nggak ada lagi kayaknya bedanya. Kemudian tambahin recycle fill RV prod di bawah, RV prod pesan ya, di bawah mana? V10. Tambahin aja kayak gini. Kemudian kita namakan dia dengan RV prod pesan. Nah, kemudian barulah kita atur. Nah, ini kita itu ya, kita tambahin nested scrolling. Ini kita false kan, karena saya coba di handphone, ininya misalkan halamannya sampai sini, produk adapternya di sini, yang ininya sampai sini aja, nggak bisa sampai atas, ini produknya jadinya kecil, dia mau di scroll kecil gitu. Jadi kalau dengan gini ya nanti satu halaman gini, mas scrollnya itu ke bawah, lanjut ke bawah, jadinya ini hilangin ya. Kemudian scroll view-nya pastiin
menjadi nested scroll fill. Ya, sepertinya saya kasih tutorial itu. Oke, yang ini yang adapter. Oke, kalau tadi kita sudah bikin yang layout activity, sekarang kita bikin yang layout adapter. Mula-mula, tambahkan aja layout resource file bernama adapter pemesanan detail. Oke. Kemudian apalagi? Copy CV prod adapter keranjang. Karena dia mirip adapter keranjang, saya copy dari sini aja. Copy. Kemudian pindahin di sini, paste. Nah, setelah dipaste, kita ubah apalagi? Yang kita ubah itu adalah padding start sama padding end. 5 dp sama 5 dp. Oh ya, bukan itu ya. Tapi yang kita ubah padding start padding end itu TV nama produk. Jadinya ininya 5 dp N-nya juga 5 dp. Nah, kayak gitu. Kemudian apalagi yang kita ubah? Nama produk white. Oke, itu aja dulu. Kemudian yang kita ubah sekarang ini linear layout horizontal, saya singkat aja namanya, jadi linlay H. Ini tambahin di atas TV harga. TV harga itu yang di sini ya. Ntar cari aja TV harga. Oke, di sini berartinya ini tambahin di sini. Kemudian kita namakan dia dengan apa? Linlay. Oke, nggak usah kasih nama. Kita kasih aja atributnya. Misalkan ini ya. Nah, mass parent, wrap content. Kemudian kita kasih backgroundnya kuning 400. Oke, gitu. Kemudian kita kasih padding start, padding end-nya 55 biar nggak terlalu mepet sama garis. Nah, masukin TV harga ke sini. Baru kemudian kita atur yang TV harga. TV harga itu yang ini ya, wrap content. Kemudian kita kasih wax biar dia bisa otomatis. Nah, gitu. Kemudian yang apa lagi kita ubah? Yang kita ubah itu graffiti menjadi clear aja, apply. Kemudian padding start, padding end-nya kita buang. Yang lainnya, oke, ini ubah jadi 16. Kemudian apa lagi? Kayaknya nggak ada perubahan ya. Kemudian yang TV kuantitas. TV kuantitasnya dari TV harga ini kita copy paste. Copy paste TV kuantitas. Kuantitas wrap content 0 aja karena panjangnya gini-gini aja lah. Yang boleh fleksibel itu yang ini aja. Kemudian text-nya X999 kuantitasnya mungkin. Kemudian alignment-nya text N sesuai ini. Kemudian apalagi? Merah 700. Oke, kuantitasnya gedein dikit lah daripada ininya. Kemudian kita lanjut. Apakah ada perubahan lagi? Nggak ada. Kemudian setelah ini barulah kita hapus yang linlay ini V4 ini ya. Oke, subtotalnya biarin ini aja dulu. Itu ya. Benar ya? Lihat dulu. Benar nggak sih? Linlay H4, V5, linlay 2 sama V4. Ini kita hapus. Nah, jelas seperti ini. Ubah atribut TV subtot. TV subtot itu yang ada di sini. Oke, kita ubah atributnya menjadi ini, transparent wrap content. Colornya hapus, nggak usah kasih background lah gitulah. TV subtotal, padding start, padding end-nya hapus juga. Kemudian merah 400. Oke, kemudian ininya
Udah ya, nah udah gitu aja. Kemudian tambahin rating bar di widget. Itu ada namanya rating bar. Kita kasih namanya rat ulas, kita taruh di bawah V6. Taruh di V6 di sininya. Nah, ini kan gede banget ya sampai 6 bintang itu, maka itu perlu kita ubah. Ini jadi rat ulas current file. Kemudian ininya menjadi wrap content. Nah, kemudian gravity-nya menjadi center, biar tengah-tengah. Tuh ya, tengah-tengah. Kemudian ubah lagi ininya jadi 40 dp, biar bentangnya nggak gedean, nggak makan tempat. Kemudian kita ubah lagi is indicator, agar dia itu nggak bisa diubah-ubah sama pelanggan ya. Maunya ratingnya berapa itu belum, itu nantinya pas udah statusnya selesai, artinya bisa dipilih oleh pelanggan. Kemudian kita ubah, ini ada progress drawable, progress 10, ada progress background, cari aja. Kemudian ininya progress 10, ubah aja menjadi kuning 400 misalkan. Nah, ininya menjadi progress background 10, hitam 80. Jadinya kalau dia enggak terpilih warnanya hitam mulanya. Kemudian ratingnya, oke, ratingnya kita bisa atur dulu ya, atur aja jadi 0 dulu. Ini bisa 3 misalkan, atau kita kasih 0 aja awal-awalnya. Kemudian scale-nya, scale kita atur 0,8, ini juga 0,8, biar bintangnya nggak kegedean lah. Kalau kegedean juga nggak enak ya melihatnya, kebanyakan gitu. Step size juga kita atur jadi 1, jadinya nanti 1, 1, 1, jadinya bisa 1, 2, 3, 4, 5, bukan 1,5, 1,4 itu. Jadinya sesuai lah sama yang kita desain itu di strukturnya ya. Kemudian apalagi, kayaknya nggak ada masalah ya. Nah, ini juga udah saya penjelasannya. Hapus linear layout H5. Nah, jadi gitu. Kemudian tambahkan LBL ulas di bawah rat ulas. LBL ulas di bawah yang rat ulas. Bisa copy paste atau bisa bikin sendiri lah ya, kayak gini. Kemudian tambahin dia dengan LBL ulas. Mau dibiarin text view aja nggak apa-apa sebenarnya. Nah, margin top ya. Oke, margin topnya kita kasih 5 dp biar dia ada jarak. Kemudian kita kasih LBL ulasan produk. Kemudian text colornya white, putih. Kemudian backgroundnya kita kasih warna merah 700, warnanya nggak gelap. Nah, kemudian baru kita atur padding start, jadinya nggak terlalu kiri, 5 dp. Baru ulas produk, kemudian bold. Nah, itu selanjutnya baru tambahin txt ulas. Itu edit text, ini ada namanya multi line text, tambahin aja di bawah LBL ulas. Nah, ini ada, nah tambahin aja. Kemudian namakan dengan txt ulas, ulasan gitu atau review. Kemudian atur aja 10-10 enable. Oke, biar awalnya itu nggak bisa diubah sama pelanggan, jadi bikin enable aja. Kemudian apalagi, gravity-nya start top udah. Hint, oke, hint sekarang. Hintnya kita kasih apa sih yang mau diketik di sini? Penilaian Anda misalkan. Nah, itu. Kemudian ini kegedean kayaknya teksnya ya. Jadi kita atur menjadi 14 nanti. 14 SP, nggak usah besar. Kemudian apalagi, txt ulas udah. Kemudian teks multiline, oke, itu juga udah. Max line-nya kita kemarin ada buat yang di database itu ulasan itu maksimalnya 360, berarti di sini juga 360. Nah, kemudian oke, max line
max line-nya kita atur menjadi 2 baris saja. Jadinya kalau dia lebih dari 2, dibuatnya 2, yang 1, 2, 3-nya bisa di scroll ke atas ya. Nah, text size-nya juga udah, dan sebagainya. Jadinya seperti inilah yang kita awal-awalnya. Oh ya. Nah, kemudian apalagi sekarang? Coding. Nah, sekarang kita ke kelas global, kita kasih codingnya. Nah, codingnya itu yang ini ya, public static integer ID pemesanannya dapat dinilai. ID pemesanannya nanti untuk ke halaman detail pemesanan tersebut dapat dinilainya agar dia tahu ini statusnya udah berhasil belum dipesannya, udah selesai belum. Nah, kita taruh di kelas global. Kemudian deklarasi komponennya kita taruh berdasarkan yang dari pemesanan kemarin kita copy. Nah, yang ini kita copy aja, paste di sini. Kemudian kita ubah seperlunya, rv prod pesan. Kemudian ininya juga bisa kita tekan, kita alt enter, selesai. Kemudian ini juga dtl pemesanan adapter, itu aja. Kemudian yang emac view, bukan emac view ya, tapi adapter. Ini ada pemesanan adapter kemarin. Intinya kita ngambil yang dia ini, kita copy, kita taruh di sini. Nah, taruh aja. Kata-katanya oke, nggak ada cut view-nya ya, karena nggak butuh klik-klik lagi. Kemudian yang lainnya nggak masalah. Kemudian barulah kita copy yang ini. Nah, deklarasi juga komponen lainnya di sini. Misalkan tadi itu text field tv WA terima titik koma yang di sini yang udah kita buat tadi, adapter pemesanan detail. Ini bukan ya, yang di sininya. Ini ada yang namanya WA penerima, nama penerima segala macam, itu kita deklarasiin semua. Oke, satu-satu ya. Nah, itu kita deklarasikan satu persatu. Kalau dia autocomplete kayak gini, FIEW, dia langsung import sebenarnya. Cuma karena saya copy paste, karena buru-buru lah ya. Nah, dia itu nggak import, kita importnya manual. Selanjutnya apalagi? Oke, itu udah tadi. Yang ini kita copy paste juga dari mana? Dari pemesanan. Pemesanan yang tadi kita copy, ntar saya tutup dulu yang lain ya, yang nggak penting saya tutup. Pemesanan saya buka, ini ada recycle view segala macam, bisa copy paste aja. Yang sini swipe, oke, swipe juga, copy, taruh di detail pemesanan, taruh di sininya, rv prod pesan, rv prod pesan. Kemudian apalagi? Oke, ini rv prod pesan juga. Kemudian yang ininya dari itu ya, dari pemesanan adapter yang ini bisa kita copy, kita taruh di sini. Nah, namun kita lihat ada merah-merah ini, yaitu nggak pakai item view, tapi cukup kayak gini aja, copy, Ctrl R, atau di sini ada edit, cari aja namanya fin replace, kemudian item view titik, ada titiknya ya, replace all. Nah, inilah fin view by ID seperti ini. Kemudian oke, ada perubahan kah? Nggak ada ya. Kemudian barulah kita tambahin lagi instansiasi komponen lainnya. Kelas global dapat dinilai sampai segala macamnya, sampai button ulas sama scroll view. Biar nggak lama-lama, saya copy paste aja yang sudah ada ya. Nah, sambil saya jelaskan dari mana tadi? Sini kelas global ya. Kelas global itu taruhnya di bawah nilai H tanggal update. Paste. Nah, kemudian selanjutnya, oke, tambahin listener. Berikan listenernya. Ini bisa ngambilnya dari itu ya, dari pemesanan juga bisa harusnya yang ini. Copy aja, paste di sini. Nah, bedanya di sininya kita pakai detail pemesanan. Kemudian apalagi? Connect DB, baca DTL pemesanan. Kemudian baru get support action bar-nya, jangan lupa diambil juga. Nah, ini sama yang ini juga ya. Nah, tambahin aja, tapi
hati ya, copy pastenya jangan ininya ambil juga, ininya dihapus atau ininya dihapus ya. Ya, kurung kurawanya cukup gitu. Nah, ini dia menutup. Kemudian selanjutnya connect DB udah. Nah, connect DB dari pemesanannya itu kita copy dari connect DB yang ini, paste aja ya, copy paste. Jadinya connect DB nya cukup bikin sekali aja, yang lainnya cukup copy paste. Kemudian kita modifikasi, paste. Kemudian yang kita paste itu adalah ininya, hapus. Kemudian membaca detail pemesanan. Kemudian ininya baca detail pemesanan. Kemudian rest cek detail pemesanan. Kemudian kuantitas lain, ini tambahin array list at map aja, adapternya nggak usah lagi ya, karena kita hanya satu detail pemesanan, itu satu aja doang yang tampilnya, bukan daftar pemesanan yang kita lakukan. Kemudian juga ini ada aksi ID pemesanan, cukup gitu aja, nggak usah ID pelanggan, nggak usah filter status, karena toh hanya satu pemesanan yang ditampilkan. Ini juga ID pemesanan. Nah, hapus jadilah seperti ini. Apalagi setelah ini yang kita lakukan adalah nambahin TV WA terima. Jadi WA terima itu ini HP, nama segala macam itu sebenarnya itu ya sesuai yang ini, yang tadi yang adapter pemesanan detail. Ini kan ada nomor HP penerima, nama penerima, alamat kecamatan, catatan, total harga, ongkir, foto bukti, itu semuanya tambahan. Kalau riwayat pemesanan itu hanya ini doang, yang di sini tambahin ini juga. Jadi silakan kalian tambahin markupnya. Ini saya copy paste dari sini, mana tadi? Ini ya, foto bukti dari HP di sini. Nah, di sini kuantitas lain HP, alamat, kecamatan, ongkir, foto bukti. Kemudian ada juga kita intinya ini set text berdasarkan yang kita terima dari database. Karena dia kebetulan hanya satu, berarti dia nggak pakai namanya adapter itu. Dia langsung ini aja set text segala macam, get A, dimana A ini pasti selalu nilainya 0 karena datanya hanya satu. Kemudian get HP ini, get HP itu ya, dan lakukanlah yang lain-lainnya sampai dengan string foto. Nah, saya kasih aja gini, WA terima, nah gitu. Jadi nanti alamat ini kombinasi ya, alamat misalkan Jalan Kenangan, misalkan street Pangkal Balam, nah gitu. Ini bisa diatur juga ya, misalkan saya nggak mau pakai strip, saya mau pakai kurung, bisa, nggak masalah, tambahin aja kayak gini. Kemudian string foto bukti. Nah, ini juga ada foto itu pakai glide ya. Itu pakai glide atau glide itu hanya jika dia hanya jika dianya tidak nol. Kalau dia nol, maka dia nggak tampil fotonya nanti. TV metode, if foto sama dengan nol, transfer, drawable, ini bisa diimport ya, import. Ini juga import class, with crossfade-nya ini import static ya, import static aja. Nah, kayak gini. Jadinya nanti kalau fotonya tidak sama dengan nol, maka metodenya dari COD menjadi transfer, dan V foto, garis V tadi yang sini, garis di atas foto, sama nilai H buktinya untuk taruh uploadnya itu ada muncul nanti. Nah, kemudian juga ini sama, jadiin 127.0.1 sesuai IP address kalian. Jadinya bisa detect juga di handphone atau emulator komputer kalian. Kalau nggak di replace nanti nggak muncul gambarnya, karena kalau local host di komputer 127.0.1, kalau emulatornya 10.0.22.
itu. Nah, kemudian kita copy coding dari pemesanan adapter. Ini kita copy dari sini ya. Holder semuanya aja lah. Holder taruh di mana? Kita taruh di akhir if foto tidak null bawahnya. Kemudian baru kita replace kata-kata holder titik Ctrl R, kemudian replace dengan kosong. Nah, kemudian list data kita replace dengan array list ya. Array list. Replace all. Position kita replace dengan A karena kita perulangannya itu pakai for A. For A, bukan for position, tapi for A, jadi replace all aja. Kemudian konteksnya ini ya, ini aja, copy paste juga sama, konteks gitu, kemudian kosong, replace all, karena kita ini mainnya dia activity utama ya, bukan di adapter lagi. Kemudian apalagi setelah ini, nggak ada perubahan, nggak ada aneh-aneh ya. Hanya tetap aja karena ini sama aja sebenarnya sih dibandingkan yang riwayat pemesanan kemarin. Kemudian yang berubah itu yang di sini doang. Kalau dia statusnya selesai, maka dia kelas global dapat dinilai itu bernilai true agar nanti ratingnya bisa diutak-atik dan ulasannya juga sama. Kemudian tombol ulasannya visible ya, bisa ditekan nantinya, bisa dipilih, bisa dilihat, bisa ditekan. Kemudian TV statusnya juga sama, nggak ada perubahan, cuma tadi konteksnya dihilangin. Nah, kemudian ada zoom gambar dari ubah profil. Jadi silakan kalian buka ubah profil, itu udah saya bikin zoom gambarnya sama bandelnya juga. Copy aja, taruh di detail pemesanan di sininya. Nah, gitu. Kemudian apalagi detail pemesanan disk. Kemudian ininya ganti LC-nya kita hapus saja ya, taruh sini. If-nya kita hapus. Kemudian apalagi get string extra foto view. Karena sifatnya foto yang di pemesanan detail ini hanya bisa dilihat doang ya, nggak bisa diganti-ganti. Sama seperti kita belanja di Shopee atau di mana, pemesanannya kalau sudah diverifikasi itu nggak bisa diganti. Nah, karena biar nggak terlalu kompleks, pemesanannya itu pas di awal aja yang bisa diubahnya. Kalau udah pesan, batalinnya gimana? Hubungin WA ya. Kalau aplikasinya kita bikin ini, jadinya pengguna itu nggak bisa ngubah melalui Android pemesanan yang sudah dilakukan. Yang bisanya itu di halaman keranjang. Kemudian apalagi bundle, bandelnya taruh sini juga di sini. Di mana ya? Di sininya. Bundle sama dengan new bundle. Jadinya URL foto yang di replace tadi itu kita taruh di bundle. Nah, titik put string ini sama seperti yang kemarin ya, syarat preferensi. Yang bedanya ini nggak sampai kesimpan untuk running berikutnya, dia hanya untuk lokal gini doang. Kemudian apalagi listener untuk gambar. Kalau ditekan img bukti set on listener NEW spasi enter zoom gambar, kemudian bukti. Nah, kayak gitu. Selanjutnya apalagi kita sudah selesai kayak ini, yang kita lakukan adalah yang tambahin JSON array yang kedua. Tadi kan hanya yang atas itu hanya bagian atasnya, kita belum sampai yang bagian yang detail-detail produknya. Jadi silakan kalian copy paste JSON array yang ini sampai dengan array list add map ini. Kalian copy paste di bawah JSON array yang ini, paste. Kemudian jangan lupa huruf awalnya. Nah, baru kemudian kita ubah ini menjadi JSON array 2, JSON array 2, JSON array 2. Nah, gitu ya. Kemudian ininya res check prod pesan. Apalagi yang diubah?
Mana kontennya? Kita nggak butuh banyak-banyak ini, kita butuhnya yang ada di adapter pemesanan tadi. Butuhnya yang adapter ya, bukan itu. Adapter pemesanan detail itu ada namanya, nama produknya, fotonya, harga satuan, kuantitasnya, subtotalnya, ratingnya, sama ulasannya, itu doang. Sedangkan yang ininya ada banyak, jadinya kita ambil aja seperlunya. Ntar ya, di sini ada. Oke, ID produk segala macam. Saya taruh dulu. Nah, itu dianya. Kemudian, barulah kita ngapain? Tambahin array list. Array list yang kita gunakan itu produk pesan. Seperti yang sudah kita deklarasikan di atas tadi. Kita pakai array list yang baru. Kalau tadi array listnya untuk informasi pemesanan, yang ininya untuk produknya dipesannya. Kemudian, kita baru tambahin adapter-adapternya. Adapternya sama, adapter. Sama seperti kemarin ya, new. Nama adapternya DTL, pemesanan, adapter. Dia belum detect karena kita belum bikin. Detail pemesanan, this, koma, array list, pesan. Kemudian klik koma, baru kemudian RV, prod pesan, set adapter. Adapter. Kayak gitu. Nah, baru kemudian kita tambahin holder yang di sini. Agar kalau dia diklik salah satu produknya salah satu pemesanannya, dia terbukalah halaman halaman yang terkait. Ini sama seperti keranjang adapter kayaknya ya. Saya copy paste aja yang ini. Nah, yang ini saya copy, saya paste di pemesanan adapter. CV prod bukan ya, CV pesan. Kemudian pemesanannya, oke, ID pemesanan sesuai yang di halaman pemesanan. Kemudian pemesanan, ini ID pemesanan. Yang ininya juga nggak ada. Ininya pakai detail pemesanan. Kemudian selesai. Yang ininya hapus saja nggak apa-apa. Oh ya. Selanjutnya apalagi? Oke, kita bikin adapternya. Sekarang kita bikin adapternya dari mana? Pemesanan adapter, karena dia agak mirip-mirip, kita copy paste aja. Namakan dia dengan DTL pemesanan adapt. Nah, sama dianya. Hanya yang perlu diubah itu pastikan ini DTL adapt. Kemudian ininya detail pemesanan. Ini yang ubah jadi DTL pemesanan juga. Nah, ini juga DTL pemesanan. Sama ya, ininya. Kemudian yang ininya kita ubah adapternya, adapter pemesanan DTL. Oh, kemudian ininya kita ubah juga. Kalau ini kan nggak relevan lagi ya, nggak sama. Sedangkan yang kita butuhkan itu yang ada di adapternya ini, adapter pemesanan detail. Nah, ini nama produk, TV nama produk segala macam. Itu bisa kalian ubah sendiri nanti sininya. Ininya oke. Sesuai itu ya. Saya biar lama-lama saya copy paste aja dari yang sudah ada, sudah saya bikin sebelumnya. Di sini ada, nah itu nah ini ada komponennya, ada ulasannya, yang kita produknya. Oke, paste, rating bar. Nah, kemudian baru kita copy yang ininya. Ini dulu ya, itu nantilah yang untuk kasih ratingnya. Nah, itu dulu PMG draft produk. Jadinya kalau atasnya udah ungu-ungu semua, udah oke harusnya. Selanjutnya apalagi? Oke, sekarang yang cover produk. Ini kan ada cover apa kemarin tuh? Nggak ada ya? Oh ya, nggak ada gambar ya kemarin itu. Jadi silakan kalian tambahin aja yang cover produk. Ini bisa ngopinya dari produk adapter. Produk adapter kemarin silakan kalian copy yang ini. Cover produk sampai glide. Ini sama aja sebenarnya, copy aja. Copy, taruh di sini. Nah, taruh di sini, kasih namanya cover produk. Cover prod, cover prod. Kita lihat di sininya. Di dalam pemesanan itu cover prod ya. Samain konsisten gitu. Kemudian global header sini udah, produknya juga udah, AMG udah prod. Oke, nggak masalah itunya.
Kemudian TFV nama prod, harga prod itu juga sama, konsisten sama yang ini. Harga prod, harga produk, nama produk. Nah, konsisten. Kemudian apalagi? Kemudian selanjutnya adalah yang kuantitas segala macam. Oke, saya kasih aja gini. Holder, kuantitas segala macam itu sampai yang set review dulu. Ini formatnya kurang lebih sama lah ya. Ada holdernya, ada nama komponennya, ada set text-nya, kemudian X ditambah apa? 999 misalkan. Total harganya juga sama. Ratingnya apa? Ratingnya misalkan position rating, misalkan ratingnya 5, berarti ratingnya bernilai 5, reviewnya juga misalkan kepada Sancoy. Nah, gitu. Kemudian jika dia dapat nilai atau status pemesanannya selesai, maka ulasan itu teks edit teksnya yang ini. Bentar, gimana tadi ya? Yang ini tadi itu bisa di itu ya. Ini bisa nantinya, bisa di utak-atik. Nah, kemudian set is indikator false. Ini juga bintangnya bisa diutak-atik kalau status pemesanannya selesai. Kemudian ratingnya 5. Jaga-jaga pelanggannya enggak ngasih rating, langsung tekan tombol ulasan. Jadi defaultnya kita jadikan 5 aja. Nah, kemudian LC. Misalkan statusnya selain selesai, kasih aja ratingnya pada misalkan udah dinilai. Nilainya di 3. Kasih aja lah 3 itu. Kemudian reviewnya 0. Nah, di database itu nilainya reviewnya itu awal mulanya itu 0 ya, kayak ini 0. Nah, 0, 0 beda dia, agak beda antara 0 sama 0. Jadi kalau dia 0, mau 0 yang besar atau kecil dikosongkan. Jadi nanti kalau kita jalankan penilaian Anda yang munculnya, bukan 0 gitu. Selanjutnya apalagi? Review, set text review. Oke, ini udah di set text tadi. Selanjutnya apalagi? Oke. Nah, ini juga sama. Kita ada IMG dashboard. Itu dari itu ya. Dari halaman produk itu ada produk adapter. Itu bisa kalian copy juga. Yang ininya sekarang saya tekan. Oke. Ini bisa kalian copy. Kemudian paste di sini. Nah, BG prod. Kemudian ini EMG dashboard. Kenapa sih sayanya hanya EMG dashboard ini aja? Seandainya kalian salah tekan, salah tekan sini, tekan sini, tekan sini, takutnya itu larinya ke halaman detail produk. Jadi dia ke halaman detail produk itu kalau ditekannya di gambar ini doang. Nah, itu ya. Apalagi sekarang ID prod sesuai yang detail pemesanan. Yang ini ID prod. Kemudian apalagi kelas global ID produk, nggak masalah. BG produk, konteks detail produk. Oke, ini bisa diatur. Nah, kemudian apalagi yang lainnya yang di bawah-bawah ini hapus aja yang sisa-sisanya yang tadi dihapus. Nah, gitu, simpan. Kemudian jangan lupa ya, yang ininya kalian import, ALT import, selesai.